Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Divani Alamanda Solihah, dalam liputan khusus Info SMA Negeri 1 Sakra. Kali ini kami akan meliput kegiatan kunjungan dari tim advokasi Gerakan Kembali Bersekolah, Direktorat Sekolah Menengah Atas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat di SMA Negeri 1 Sakra. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengalami penurunan angka partisipasi sekolah di berbagai daerah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari faktor ekonomi hingga sosial. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa organisasi telah memulai gerakan advokasi untuk mendukung anak-anak kembali bersekolah. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, gerakan ini melakukan berbagai kegiatan, mulai dari workshop, seminar, hingga kampanye sosial. Selain itu, gerakan kembali bersekolah juga bekerja sama dengan pemerintah dan sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Mereka memberikan dukungan berupa bantuan pendidikan, seperti buku-buku pelajaran, alat tulis, hingga seragam. Baik, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota tim advokasi Gerakan Kembali Bersekolah. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bisa memperkenalkan diri dulu? Oh ya, teman-teman di SMA 1 Sakra, perkenalkan saya Hani dari Direktorat Sekolah Menengah Atas Kemendikbudristek. Pertama, saya lihat spanduk selamat datang yang sudah dibuat dari pihak sekolah. Di sana saya tertarik untuk ingin tahu lebih banyak gitu. Apa sih gerakan kembali bersekolah ini? Gerakan kembali bersekolah ini masih tahap awal ya. Kita dari Direktorat Sekolah Menengah Atas mencoba melakukan inisiasi. Ini awalnya diusulkan oleh Pak Kabid dari Dikbud Provinsi NTB, bahwasanya ada banyak anak tidak sekolah di Provinsi NTB ini, dan Pak Kabid mencoba melakukan kolaborasi dengan kami di Direktorat untuk mengembalikan anak-anak yang tidak sekolah kembali ke sekolah formal. Untuk di SMA 1 Sakra, kita coba jejaki kemungkinannya apakah pengembalian anak-anak tidak sekolah itu memungkinkan untuk dikembalikan ke SMA ini. Mengapa gerakan kembali bersekolah ini perlu diadakan? Harus, karena selain tuntutan di wajib belajar itu kan sampai 12 tahun. Artinya anak usia sekolah itu wajib menamatkan pendidikan sampai dengan usia 12 tahun. Dan 12 tahun itu kan relate dengan anak lulus SMA. Selain itu juga hal ini akan meningkatkan angka partisipasi sekolah, khususnya untuk mendukung kualitas daerah seperti itu. Selanjutnya, siapa saja sasaran advokasi Gerakan Kembali Bersekolah? Kalau sasarannya ini karena kita masih koordinasi awal, itu ada kepala sekolah, kemudian ada tim Satgas ARPS. Kita sebenarnya kan sudah ada gerakan pencegahan anak rentan putus sekolah. Jadi ada Wakasek Siswaan, ada guru BK, kemudian tadi kebetulan di sini ada pengelola SMA terbuka dengan pengelola SMA terbuka. Sasarannya baru itu, karena baru tahap awal. Kalau nanti sudah di tahap implementasi, mungkin sasaran yang akan kita tuju adalah anak-anak yang tidak sekolah di sekitar SMA 1 Sakra. Tadi udah bilang sasarannya itu anak-anak yang tidak sekolah atau putus sekolah kan? Langkah apa saja yang dapat dilakukan oleh tim advokasi dalam mengadvokasi siswa yang putus sekolah ini? Kalau untuk tahap awal ini kita sedang menjajaki kesiapan sekolah dulu ya. Nanti kalau sekolah sudah siap dengan kondisi ada pengembalian, artinya ada anak yang tidak sekolah akan dikembalikan ke sekolah formal. Jadi kita mungkin tahap awalnya nanti akan kita lakukan identifikasi dulu terhadap anak-anak yang tidak sekolah di sekitaran sekolah. Kemudian
kita coba juga undang stakeholder terkait, misalnya pemerintah desa, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, bagaimana kemungkinan anak ini dikembalikan ke sekolah. Selanjutnya kita lakukan sosialisasi, advokasi, kemudian sampai anak mau kembali ke sekolah, di sekolah guru-guru melakukan pendampingan. Jadi anak ini lebih concern untuk diarahkan mengikuti jenjang Selanjutnya, bagaimana gerakan kembali bersekolah ini mengharapkan dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap pendidikan di Indonesia? Kalau tentunya yang kita harapkan bisa harus istilahnya banyak fenomena itu terjadi, banyak masyarakat itu belum sadar terhadap pentingnya pendidikan. Nah, di sini kami mencoba mengembalikan paradigma masyarakat bahwa pendidikan itu penting buat mereka ke depannya, buat bekal untuk mereka nantinya. Makanya kita coba ajak mereka kembali bersekolah sampai paling tidak bisa sesuai tuntutan wajar 12 tahun sampai lulus di jenjang SMA sederajat, seperti itu. Oke, itu saja untuk Itu pertanyaannya. saja. Terima kasih atas waktu. Dengan adanya gerakan kembali bersekolah, diharapkan adanya peningkatan angka partisipasi sekolah di Indonesia. Anak-anak di seluruh negeri diharapkan akan kembali semangat untuk belajar dan mencapai masa depan yang lebih baik melalui pendidikan. Sekian liputan khusus info SMA Negeri 1 Sakra kali ini. Saya Divani Alamanda Solihah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.